Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Kamera pengawas merekam saat sebuah truk tronton ekspedisi masuk ke dalam sebuah gudang di Jalan Jelambar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Namun malam harinya sebuah truk tronton yang berbeda keluar dari gudang menuju kawasan Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Diduga belasan ton beras ini hasil penggelapan oleh oknum tak bertanggung jawab. Total ada 15 ton beras asal Palembang, Sumatera Selatan yang seharusnya dikirimkan untuk bantuan pangan ke Cipondoh, Tangerang. Yaitu penipuan penggelapan pengiriman bantuan pangan beras yang dari Palembang yang harusnya ke arah Cipondoh, namun dibelokkan sama pelaku ke daerah Wijaya Kusuma, Jelambar, Jakarta Barat. Kini unit Resmo Polres Metro Jakarta Barat masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang teknisi ponsel menjadi korban hipnotis yang dilakukan dua warga negara asing di Jombang, Jawa Timur. Korban kehilangan uang sebesar 2,5 juta rupiah. Kamera CCTV merekam dua warga negara asing mendatangi gerai reparasi ponsel di perempatan Desa Pulolor, Jombang, Jawa Timur. Mereka berpura-pura akan membeli alat pengisi daya ponsel, kemudian menukar uang. Namun salah satu pelaku masuk dan mengambil uang yang ia inginkan di laci kasir. Sementara korban hanya bisa diam dan membiarkan aksi pelaku. Setelah mendapatkan uang 2,5 juta rupiah, kedua pelaku bergegas pergi meninggalkan lokasi. Sementara korban baru sadar setelah mengecek isi laci. Orangnya mau beli casnya itu nggak ada, terus dia mau tukar uang. Itu uang apa, Mas? Uang rupiah. Terus? Mau ditukarkan, terus saya kasih uang 5 ribuan itu nggak mau, langsung aja masuk ke loker. Atas kejadian tersebut, korban sudah melaporkan ke polisi dan berharap kedua pelaku dapat segera ditangkap. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa ditangkap polisi karena merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi di tempat indekos di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku terpergok korban yang melihat melalui ventilasi kamar mandi. Aksi tidak pantas dilakukan seorang mahasiswa di sebuah tempat indekos di Surabaya, Jawa Timur. Ia nekat mengintip dan merekam seorang penghuni kos wanita yang sedang mandi. Namun aksinya diketahui korban yang melihat ponsel pelaku dari lubang ventilasi. Dan benar saja, setelah mengecek rekaman CCTV, pelaku terekam jelas saat melakukan aksinya. Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Wonocolo. Sementara pelaku diserahkan pengelola indekos kepada polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagai Polsek Wonocolo melaksanakan penyerahan tersangka maupun korban dari TKP Solankerto. Lanjut setelah kita dalami karena itu masuk ranah PPA, lanjut kita limpahkan ke PPA Polres Surabaya. Pelaku diketahui merupakan pacar dari tetangga kos korban. Setelah menerima laporan, polisi melimpahkan kasus ini ke unit PPA Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 komplotan anggota pembobol mesin ATM lintas wilayah digulung polisi di Solo, Jawa Tengah. Sementara di Cilegon, Banten, 2 pelaku penipuan CPNS diamankan polisi. 3 dari 5 pelaku spesialis bobol ATM, Amrul, Muklis, dan Heru digelandang untuk menjalani pemeriksaan di Polres Solo. Hasil pemeriksaan sementara, setiap pelaku memiliki peran masing-masing saat beraksi. Modus para pelaku adalah dengan mengganjal mesin ATM hingga korbannya panik. Pelaku kemudian datang dan berpura-pura memberikan bantuan. Pelaku lalu menukar kartu ATM korban serta meminta nomor PIN ATM.
Saat semua sudah didapat, pelaku lalu menguras habis isi tabungan korban. Total keseluruhan ada 42 TKP se-Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Khusus di Solo ada 3 TKP. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat hukuman 9 tahun karena masuk dalam pencurian dan pemberatan pasal 363. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Seorang wira swasta, MR, dan seorang ASN, SI yang bekerja di kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, Banten digelandang polisi. Keduanya ditangkap akibat melakukan penipuan proses CPNS dengan syarat membayar sejumlah uang. Aksi penipuan seleksi CPNS ini sudah terjadi sejak tahun 2021 lalu. Namun korban hingga kini tak kunjung diterima sebagai ASN hingga dilaporkan ke polisi terkait penipuan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa surat keterangan, SK palsu pengangkatan PNS, serta kwitansi pembayaran yang dibayar secara dicicil hingga senilai 100 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan tersangka, korban kurang lebih 10 orang, bahkan bisa lebih. Cuman kita sudah mengarahkan kepada para korban-korban untuk segera melaporkan baik ke wilayah hukum Polsek Cibubur maupun di Polres Cilegon. Polisi masih mendalami kasus penipuan dan diduga masih banyak korban yang tertipu atas aksi kedua pelaku. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. 2 tersangka pengedar kosmetik ilegal ditangkap dari kawasan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Selama 1,5 tahun beroperasi, kedua tersangka raup keuntungan hingga 1,5 miliar rupiah. Ratusan unit pot atau tempat penyimpanan kosmetik jenis krim malam, krim siang, dan toner atau serum disita petugas dari kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sekilas seluruh kosmetik ini tampak seperti kosmetik pada umumnya. Namun jika diteliti ternyata tidak memiliki izin edar dari BPOM sehingga membahayakan kesehatan kulit. Peredaran kosmetik ilegal ini terungkap dari laporan warga yang mengalami iritasi pada kulit usai menggunakan kosmetik yang dibeli secara daring. Petugas kemudian menciduk Muhammad Sidik 35 tahun dan Rohiyani 37 tahun saat hendak mengirim kosmetik ilegal ke pelanggan. Keduanya mengaku membeli bahan baku pembuatan kosmetik secara daring di Pasar Asmk, Jakarta Barat dan kemudian diracik serta dikemas sendiri. Berdasarkan hasil penyidikan kami, didapatkan fakta bahwa pelaku tidak mampu menunjukkan legalitas atas kegiatan tersebut maupun izin usaha terkait tempat repacking atau pengemasan kosmetik. Selama 1,5 tahun beroperasi, tersangka sudah meraup keuntungan sebesar 1,5 miliar rupiah. Keduanya dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor trail terekam CCTV di Kabupaten Tangerang, Banten hingga viral. Sementara di Padang, Sumatera Barat, residivis pembobol rumah kosong kembali ditangkap. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda trail di kantor Koperasi Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. 2 pelaku berbeda menghampiri motor sasarannya yang sedang diparkir. Tak butuh waktu lama, 1 pelaku membongkar kunci ganda dan kunci stang motor dan membawa kabur. Aksi pencurian ini bukan pertama kali terjadi karena sebelumnya 1 motor juga raib. Padahal motor sudah dikunci stang dan menggunakan kunci ganda. Yang ada di CCTV yang saya lihat itu ada 2 orang. 2 orang dia berdatangan dari beda arah gitu. Posisi motor dikunci stang nggak? Posisi motor udah dikunci stang, bahkan saya menambahkan kunci ganda. Kunci gandanya dihancurkan sama si maling, lalu ke kunci stangnya dihancurkan sama dia juga. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.
Pelaku pencurian spesialis rumah kosong dibekuk polisi di kawasan Padang Besi, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pelaku HF yang merupakan residivis kasus serupa ditangkap saat akan menjual telepon seluler curian. Sebelumnya, pelaku sudah beraksi di 9 lokasi dengan target rumah warga yang ditinggal bekerja. Polisi menggelandang pelaku ke daerah Bandar untuk mengambil sejumlah barang curian yang disembunyikan. Tadi setelah kita melakukan pengecekan TKP kemarin, tadi pagi kita berhasil untuk mengantongi si pelaku tersebut yang merupakan salah satu residivis yang sudah 2 kali masuk. Pelaku digelandang ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pelaku perampokan yang menewaskan seorang ibu dan melukai anaknya di Kuta Selatan, Bali ditangkap polisi. Sementara di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, seorang pria mencuri HP hanya untuk diberikan sebagai hadiah pada kekasihnya. Kasus pembunuhan di perumahan Kori Nuansa Barat, Kuta Selatan, Bali akhirnya terkuak. Korban ternyata dibunuh seorang pria yang hendak merampok rumahnya. Pelaku MRB 21 tahun ditangkap di kawasan Semer Badung saat akan kabur ke Pasuruan, Jawa Timur. Saat diperiksa, pelaku yang bekerja sebagai buruh bangunan ini hendak mengambil barang berharga di rumah korban. Namun korban memergokinya hingga diserang pelaku dengan pisau dapur. Diketahui pelaku juga kerap mengkonsumsi narkoba jenis pil koplo. Pelaku dengan bantuan tangga yang ada di belakang rumah, ada proyek. Jadi naik ke tangga dan naik ke balkon, turun dari tangga dan dilihat oleh korban saat itu keluar dari kamar tidur dan saat itulah dilakukan penusukan dan Sebelumnya warga digegerkan dengan tewasnya seorang ibu, K, 57 tahun. Korban ditemukan dengan luka akibat senjata tajam di rumahnya. Selain itu anak korban juga ditemukan pingsan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi seorang pria mencongkel pintu rumah warga di Pekantolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Setelah berhasil masuk, pelaku menuju kamar dan mengambil ponsel pemilik rumah. Berbekal CCTV, aparat Polsek Kampung Rakyat meringkus pelaku serta mengamankan barang bukti ponsel dan obeng yang digunakan untuk membobol pintu. Hasil pemeriksaan ternyata pelaku merupakan residivis kasus begal yang sudah 2 kali masuk penjara. Pelaku nekat mencuri untuk hadiah ke pacarnya. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Aksi pencurian kotak amal di masjid yang tengah direnovasi terekam CCTV hingga viral di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara dari Purwakarta, Jawa Barat, warga mengembalikan kasur jarahannya dari truk yang terlibat kecelakaan di Tol Cipularang. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri kotak amal di sebuah masjid yang tengah direnovasi di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku sengaja memindahkan kotak amal dari halaman depan ke area tempat wudhu lalu mencongkel gembok menggunakan obeng. Kurang dari 2 menit pelaku menguras habis semua uang di dalam kotak amal. Pelaku yang beraksi seorang diri berhasil menggasak uang hampir 1 juta rupiah. Mungkin tahun sebelumnya juga pernah. Sekali juga, nggak usah 2 tahun sebelumnya pernah sekali juga. Berarti kerugian dari kejadian ini berapa sih Bang? Karena di masjid ini kalau buka kotak amal kita sebulan sekali ya. Usai kejadian, pengurus masjid tidak melaporkan kejadian ke polisi dan hanya memviralkan pencurian ini di media sosial. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Renang di lapangan sekolah. Kegiatan ini digelar setelah ada protes orang tua murid terkait biaya kegiatan renang.
Sejumlah siswa melakukan gerakan renang di lapangan sebuah sekolah dasar di Karawang, Jawa Barat. Dalam unggahan yang viral di media sosial disebut pihak sekolah menghentikan kegiatan renang akibat protes dari orang tua murid. Namun pihak sekolah membantah adanya pungutan kepada siswa. Pembelajaran renang di lapangan ini memang menjadi inisiatif pihak sekolah untuk dipraktekkan nanti di kolam renang. Sekolah tidak melakukan pungutan sepeser pun, seperti itu. Bagaimana pembelajaran harus berjalan dengan efektif yang pertama, yang kedua memang harus efisien juga, yang paling guru juga melakukan yaitu modifikasi yang lain. Contohnya mungkin dilakukan nanti setelah ada langsung. Sementara pihak Dinas Pendidikan tidak memberikan keterangan terkait kejadian ini karena pihak sekolah SDN 2 Pinyungan sudah memberikan klarifikasi. Dari Karawang, Jawa Barat, Tudi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan warga berebut ikan di Telaga Silating di Kecamatan Belik, Pemalang, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari tradisi warga setempat menyambut Ramadan. Ratusan warga menceburkan diri ke Telaga Silating di Desa Sikabur, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di telaga seluas 1 hektar ini, warga baik tua maupun muda berlomba-lomba menangkap ikan dengan tangan kosong. Warga antusias mengikuti acara ini, apalagi panitia juga menyediakan door prize 5 ikan lele yang bisa ditukar dengan uang Rp200.000 bagi yang bisa menangkapnya. Acara ini merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya lokal yang rutin digelar menjelang bulan suci Ramadan. Budaya gerbek sadran marak untuk menyucikan diri mandi sekaligus bergembira dengan menangkap ikan. Seneng ya Mas ikut kayak gini? Gede ya. Mau dia buat apa? Buat masak ya. Satu tim. 12 orang. Komentarnya dengan acara ini? Cukup meriah, buat hiburan juga bisa. Ini gimana harapannya ke depan? Untuk harapan bisa ditingkatkan lagi karena kemarin tadi soal jackpot saya rasa harusnya disatukan dulu jangan langsung dikaya. Total sebanyak 1 ton ikan bawal dilepaskan ke telaga sebagai bagian dari acara. Untuk menjaga kelestarian ekosistem, ikan asli Telaga Silating telah diamankan terlebih dahulu oleh panitia di tempat terpisah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang kades lecehkan bingkisan sesaat usai penyambutan Bupati Bogor terpilih di Pendopo Bupati Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga viral. Sang kades mengaku aksinya hanya bercanda saja. Assalamualaikum. Ini baru kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Aksi Wiwin Komalasari, Kepala Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan ini viral usai prosesi acara penyambutan Bupati dan Wakil Bupati Bogor di Pendopo Bupati. Dengan nada sedikit nyinyir, ia menyatakan baru pertama kali menerima nasi kotak atau jomet. Tak hanya itu, ia juga sempat merekam kades lainnya sambil tertawa geli. Bawa jomet ya? Usai viral, Mimin Komalasari mengaku aksinya hanya candaan bersama kades dan tidak ada maksud melecehkan ataupun menyindir bingkisan Bupati Bogor. Bukan untuk niatan menghina, melainkan di situ pun kita ada berbicara memang ada jomet. Jomet itu apa sih gitu? Jomet itu keju sakmet kalau kata orang Sunda mah. Dan saya sendiri pun itu menenteng, bukan hanya saya bersama teman-teman, seru aja, senang gitu. Tidak ada untuk unsur menghina ataupun melecehkan. Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bogor akan memanggil Kades Wiwin untuk memberikan klarifikasi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Yudan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.